Shalom PMKers. Shalom Grace. Shalom. Wah, nggak dengar nih sekali lagi. Shalom PMKers. Shalom. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join pada hari ini. Sebelumnya mau mengucap terima kasih juga kepada para pemateri musik, yaitu Bang Ardo, Kak Gaby, Kak Narendra, Kak Keke, yang sudah menerima pelayanan ini. Terima kasih ya Kak, Bang. Sama-sama. Ya, apalagi nih Kak Nas? Oke. Jadi kan tadi kita udah dengerin nih Grace. Iya. Dari sesi ibadah. Nah, bedanya apa sih Grace antara Vina Training sesi ini sama sesi kemarin? Tadi maksudnya. Nah, kalau yang di sesi ibadah tadi kan kita membahas bagaimana sih cara pelayanan yang baik di mimbar gereja. Nah, kalau di sesi kali ini kita mau belajar bagaimana sih melayani Tuhan dengan talenta yang diberikan Tuhan, yaitu dengan cara bisa bermain musik seperti itu Kak Agnes. Wah, ya betul ya. Benar teman-teman. Kita saat ini kita akan mendengarkan 5 pertanyaan dari pemateri kita. Tadi udah disebutin sih sama si Grace siapa-siapa aja. Udah sebutin belum sih, Ki? Sudah sih, Kak. Udah. Cuma kayaknya open cam kali ya. Iya nih, kurang open cam nih. Iya. Mungkin diulang lagi kali, Grace. Jadi pemateri 1 sampai 5. Silakan, Grace. Jadi untuk sesi kali ini kita nggak tanggung-tanggung nih Kak, ada 5 pemateri yang akan kita undang di final training music PMK FEB. Jadi yang pertama ada Kak Ardo sebagai pemateri untuk WL. Shalom Kak Ardo. Shalom. Mana nih Ardo nih? Open cam. Oke. Open cam. Shalom Ardo. Oke, saya sudah open cam-nya. Oh ya, nggak kelihatan. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Ardo? Ya. Kabarnya gimana? Ya, puji Tuhan baik. Di sana gimana? Baik kok, baik. Puji Tuhan baik juga. Oke, makasih Kak Ardo. Selanjutnya ada Grace. Selanjutnya yaitu pemateri kedua ada Kak Gaby sebagai keyboard. Yeay. Shalom Kak Gaby. Shalom Kak Gaby. Oke, udah open cam. Yang ketiga ada Kak Keke sebagai bass. Halo. Hai. Mana nih open cam-nya Keke? Udah nyalain loh dari tadi tuh. Dari 9:30 aku nungguin di sini loh. Bukan kali ya Kak. Shalom Keke. Halo. Yang keempat ada Kak Narendra sebagai Kak John. Halo, shalom. Ini on cam ya? Iya. Bentar. Oke. Ya, halo. Shalom, Yoks. Shalom. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, mantap. Dan yang terakhir ada Kak Nando sebagai gitar. Shalom guys. Mana nih Nando nih? Shalom Kak Nando. Belum ada di sini dong. Iya, belum ada di Nando ya. Jadi udah nyala loh open cam aku. Oke. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Mantap. Oke, itu tadi dia teman-teman 5 pemateri kita yang akan membahas pertanyaan teman-teman semua. Nah, langsung aja kali ya Kak, langsung ini ke pertanyaannya. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Silahkan. Jadi di final training kali ini, di channel kali ini kita akan membuka 2 sesi pertanyaan, di mana sesi pertama merupakan pertanyaan langsung yang bisa ditanyakan oleh teman-teman kita.
Terus dan sesi kedua itu merupakan pertanyaan khusus yang berisi pertanyaan mengenai seputar alat musik yang akan dimainkan. Seperti itu. Ntar ya kakak abang, kita buka dulu pertanyaannya. Nah, sambil nunggu mungkin pemateri bertanya-tanya nih Grace. Kayak pertanyaan itu dari mana sih? Terus siapa sih yang tanya? Nah, jadi pertanyaan ini itu udah kami kumpulkan nih teman-teman pemateri dari Google Form yang kemarin kami sebar selama 2 minggu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari peserta yang mau tanya dan peserta yang daftar. Jadi mungkin bisa langsung dijawab. Kalau misalnya waktunya nggak cukup nanti bisa jawab aja pertanyaannya di chat. Oke, apakah sudah muncul Grace pertanyaannya? Maksudnya udah ada? Oke, Kak, udah ada nih, Kak. Oke, kita langsung aja kali masuk ke sesi pertanyaan pertama, yaitu menurut Kakak, bagaimana sih caranya agar sebuah pujian itu dapat dimainkan secara harmonis oleh semua alat musik? Udah, belum. Oke. Tadi pertanyaannya gimana supaya itu bisa harmonis. Yang pertama, pastinya latihan ya. Kenapa? Karena tiap orang itu punya karakter sendiri ya, karakter masing-masing dalam memainkan satu lagu. Ada yang memang dia expertnya ketika memainkan lagu yang bertempo cepat, ada yang dia lebih expert ketika bermain di tempo yang lambat. Nah, jadi poinnya itu lebih ke waktu latihan. Jadi ketika waktu latihan kita langsung cari tahu apa yang miss. Misalnya yang paling sering itu sebenarnya cuma 2, chord sama ketukan. Jadi kayak misalnya ketukannya drum itu nggak masuk sama pemain keyboardnya, atau chordnya bass atau gitar biasa itu tidak masuk sama keyboardnya. Jadi lebih ke harmonisnya itu di latihannya. Kalau di hari hanya pasti nggak jauh-jauh sih dari latihannya, kecuali orangnya ngeblank ya, salah satunya ngeblank. Nah itu beda case kayak gitu. Jadi caranya ya dimaksimalkan di latihan seperti itu. Mungkin Nando mau nambahin? Kalau aku sih ya sama ya, basicnya tadi tuh harus latihan, terus harus menyesuaikan diri. Yang pengen aku tambahin ini sih, yang penting juga itu ego masing-masing pemusik itu harus apa namanya, ada saatnya ngalah, ada yang saatnya dia harus pegang lead gitu, jadi dominan istilahnya. Itu terus yang selanjutnya ada lagi ini ya, di setiap permainan musik itu harus ada leadernya sih, itu penting banget. Dia yang pegang apa namanya, mau dibikin kayak gimana lagunya, mau dibikin tempo yang seberapa, itu penting. Jadi dalam satu tim itu harus ada leadernya kayak gitu, untuk jadi harmonis. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Nando. Kita lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Terkadang nih ya Kak, ada pemusik yang tempo kecepatannya dan dia itu tidak mau mengalah. Dalam artian suara musiknya itu paling keras sendiri. Menurut Kakak nih, untuk hal yang seperti ini, bagaimana ya? Apakah kita juga harus memberitahu mereka walaupun mereka lebih tua atau bagaimana? Oke, silakan Kak dijawab. Mungkin Bang Ardo atau Kak Narendra. Ya, tadi Ya. pertanyaan kan, mungkin boleh aku coba jawab kali ya? Oke, boleh Kak, silakan. Ya. Kalau ada yang egois gitu ya misalnya ya, berarti ya. Ya, benar. Ada yang egois terus mungkin negornya nggak enak karena lebih tua apa gimana. Toh kalau menurut aku sih, kebetulan aku juga belum pernah di posisi itu sih, ketika negor yang lebih tua karena mungkin dia egois sendiri. Jadi aku sendiri juga mungkin kan pasti kalian kalau aku ya, dari aku, kalian diajak jadi pemusik itu
untuk melayani kan pasti diajak, entah ada yang teman deket atau ada cutting yang ngajak, kakak tingkat yang ngajak, atau senior lah yang agak lebih tua. Jadi mungkin kalau misalnya kalian gak enak negurnya, menurut kalian itu orang itu salah, egois atau gimana, mungkin bisa diomongin waktu latihan itu pasti ada kakak tingkat yang itu juga sih, yang merhatiin juga, yang sepantaran dengan dia. Kalau misalnya kalian gak enak negur langsung, ya lewat situ aja sih, lewat yang kalian deket, atau mungkin juga cara penyampaian kalian dengan kata-katanya aja ke orang yang egois itu, yang egois itu tadi main musiknya kan, biar nggak ada sakit hati juga. Aku juga gitu aja sih paling dari aku. Berarti menegur dengan ini ya Kak ya, kata-kata yang sopan. Iya, kata-kata sopan aja. Toh juga nggak salah itu kan, kalau soal menegur-negur tuh nggak mandang umur sih, menurut aku juga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Narendra. Iya. Kalau dari Kak Ardo, bagaimana tuh Kak, menurut Kakak? Kalau dari aku, open cam ya? Iya, boleh. Oke, kalau menurut aku sama kayak Narendra juga. Aku lebih sering berpelayanan, main musik itu sama orang-orang yang sama sebaya sama aku. Jadi kalau sama abang-abang juga pernah. Dan memang mereka itu kayak, kan aku lebih tua, jadi aku yang membuat aku tahu gimana yang baik gitu kan. Tapi menurut aku itu udah kayak ego gitu kan. Cuman aku berpikirnya ya aku ngikutin aja dulu apa maunya. Terus nanti pas eval, kan nanti kan setelah latihan itu ada evaluasi. Lebih baik di waktu yang akan datang kita eval. Bang kalau boleh begini gitu. Jadi aku manfaati waktu evaluasi itu nanti. Oke, terima kasih Bang Ardo. Nah, terakhir nih, kakak dan abang, pertanyaannya, izin bertanya Kak Bang, kira-kira menurut kakak dan abang, apabila instrumen lagu duniawi diubah menjadi lagu rohani Kristen, apakah itu tidak apa-apa Kak? Seperti itu pertanyaannya. Siapa dulu nih yang mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kita? Keke dulu deh, Keke. Boleh Kak Keke. Iya sih kayak dulu. Aku ya. Duh. Ini pertanyaan ini berat karena menurutku ini kontroversial antara boleh dan tidak. Itu bukan kita yang bisa menentukan, itu kan tergantung gerejanya ya. Apakah boleh diimplementasikan atau enggak. Tapi kalau buat aku sisi baiknya kalau kita memadukan antara lagu dunia sama lagu hari itu bakal improve skill atau improve ilmu pengetahuan. Jadi secara soft skill kita juga bisa bertambah gitu loh. Dan sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu nggak salah. Asalkan tujuannya baik, dikemas dengan baik, ya itu nggak masalah. Karena kalau kita monoton juga harus strict, oh lagu ini, juga lama-lama boring gitu loh. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang baru gitu. Berarti nggak ada salahnya ya Kak ya, Nggak ada asal salahnya. tujuannya itu positif gitu ya. Mm-mm. Oke, mungkin ada tambahan pendapat yang lain? Sama sih seperti Keke, tidak ada salahnya. Kan contohnya itu kalau kita agenda tahunan kita itu kan ada MPP itu ya. Iya Kak. Memang itu bukan lagu rohani, tapi di dalamnya itu mengandung ya apa yang ada di PMK. Jadi kita ya asal nggak sampai nyeleneh banget ya nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih untuk Ya, kayak sebelumnya kita buat sayur kol lagunya, tapi ternyata isinya lagu-lagu liriknya itu berkaitan dengan kegiatan di PMK gitu loh. Iya, benar juga ya. Oke Kak, thank you Kak Ardo. Thank Nah, you. itu tadi teman-teman pertanyaan yang sudah diajukan. Semoga teman-teman Pankers yang akan melihat video ini nanti pertanyaannya sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi 2 tanya jawab khusus untuk tanya jawab tentang alat musik yang akan dimainkan. Jadi di sesi kali 2 ini untuk alat musik yang pertama itu ada kajon. Halo Kak Narendra. Jadi ini ada teman-teman kita nih Kak. Halo. Seputar tentang kajon. Sebentar. Aku tuh kan kebetulan lagi di itu kos temen. Jadi kajonnya tuh pakai kajon Houndpad yang kemarin aku jelasin di teaser ya. Oke.
Jadi nih Kak, pertanyaan tentang kajon yang diajukan teman kita. Pertanyaan pertama nih, Kak, aku baru belajar nih alat musik kajon. Kira-kira berapa lama sih waktu yang aku butuhkan untuk bisa mahir memainkan alat musik kajon? Kalau menjawab berapa waktu yang dibutuhkan, menurut aku sendiri itu juga tergantung kalau kitanya latihannya seberapa sering. Kalau misalnya aku jawab 6 bulan, misalnya aku jawab 2 bulan, tapi kalian latihannya sebulan sekali, kan belum tentu mahir. Tapi aku kalau jawab 2 bulan, kalian latihannya seminggu 3 kali, kan jadi lebih mahir. Jadi tergantung intensitas kalian latihan juga. Jadi makin banyak latihan dengerin lagu. Aku kan yang aku bilang di video, dengerin lagu, ikutin tempo lagunya, terus saya coba main-main aja, ikutin ketukan drumnya. Ya gitu aja sih, lebih sering digituin biar makin mahir. Jadi kalau untuk berapa lamanya juga tergantung dari diri masing-masing sih. Kayak gitu. Berarti kunci utamanya harus ini ya Kak ya, memperbanyak latihan. Sering latihan ya, memperbanyak latihan. Oke, next pertanyaan kedua. Kak, apa sih hubungan antara drum, posisi senar, dan nada drum snare? Kalau bedanya dari drum sendiri, kalau drum sama kahan ya beda jelas dong. Kalau drum kan kita tahu drum kan full set gitu kan, lengkap, ada bass drum, ada snare drum, tom 1, tom 2, sampai sebelah kiri aku lupa apa namanya, simbol-simbol segala macam. Kalau snare kan yang ada, kenapa disebut snare, karena dia ada kawat-kawatnya gitu kan di bagian belakangnya itu, jadi kayak munculnya buat sama bass beda. Terus kalau nada drum itu kayak yang aku bilang di video juga, aku juga sebenarnya belum gak begitu tahu karena sempat les juga sebenarnya, les drum beberapa bulan. Nada drum ya biasanya tuh ada notnya beberapa dia tergantung ikutin ketukan lagunya, seingat aku ya. Jadi tergantung ketukan lagunya, berapa ketukan maksudnya dalam lagu itu. Kayak gitu. Oke. Makasih Kak. Iya, sama-sama, makasih kembali. Dan pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Apa sih Kak kotak drum kayu solid? Kotak drum kayu solid. Ya, artinya. Kotak drum kayu solid tuh kayak kahon nggak sih? Kotak drum kayu solid, dia itu kahon kan? Oh, oke deh Kak Narendra. Iya. Itu aja sih Kak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih juga, Grace. Jadi dari teman-teman, Kak Narendra sudah berusaha menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Semoga menjawab ya teman-teman. Makasih Kak. Iya, makasih kembali. Selanjutnya nih ada pertanyaan bagian gitar. Halo Kak Nando. Halo Grace. Open cam dong Kak, biar teman-teman. Oke. Aku udah open cam dari tadi, oke. Oh ya. Kak, ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman kita tentang gitar. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Kak. Mau bertanya Kak, bagaimana sih cara membedakan lagu dengan ketukan 3/4 dengan 4/4? Soalnya aku masih nggak ngerti cara bedainnya. Hehehe. Oh, maksudnya lagu 3/4 sama 4/4 ya? Iya, benar Kak. Gimana ya bedainnya? Jadi kan kalau secara teknisnya dihitung ya, contohnya lagu 3/4 yang kita familiar tuh lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak tua kan burung kakak tua, itu kan burung waga tua. Jadi yang kayak gitu model-model lagunya. Dia kalau orang awam denger kayak tanggung gitu loh. Ketukan tanggung. Nah, tapi kalau yang lagu-lagu 4/4 itu lagu-lagu yang biasanya kalau di PMK biasanya dinyanyiin sih, kayak lagu Sukacita Surga itu 4/4. Dia temponya 4/4 ya. 4/4. Jadi itu sebenarnya teknis banget sih, kalau mau dijelasin panjang banget, itu dihitung harusnya secara not nadanya gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana nih Kak cara menyetem atau tanding senar bagi kita pemula? Buat pemula
bisa pakai aplikasi sih dari HP, itu banyak banget aplikasinya, pakai Gita Tuna, bisa pakai tuner macam-macam pokoknya. Tapi aku rekomendasi yang dia, aku lupa namanya, dia di lambang aplikasinya itu A gitu, warna hijau kalau nggak salah. Nah itu dia lebih presisi sih. Terus mungkin bentar, aku ada alatnya kayaknya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau beli, ada juga tuner yang nanti ditempel di ujung gitar. Itu juga mempermudah teman-teman nyetem. Tekniknya ini sih, tinggal diputer sampai hijau gitu, tandanya sampai hijau. Kalau tandanya di sebelah kiri berarti masih kurang naik, kalau tandanya di sebelah kanan merahnya berarti diturunin, dikendorin kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, ada nggak rekomendasi jenis gitar yang cocok bagi pemula? Rekomendasi gitar. Sebenarnya kalau buat pemula, gitar-gitarnya Yamaha itu udah enak sih. Contohnya kayak yang punya aku ini tuh dia C315 punyanya Yamaha, murah dan awet gitu. Karena ini aku dari kelas 2 SMP kalau nggak salah, sampai sekarang suaranya masih enak. Tapi enak atau enggaknya tetap ini ya, tergantung perawatan ya. Tiap minggu misalkan dibersihin, debunya dibersihin, senar dilap-lapin kayak gitu. Yamaha sih masih enak gitu. Emang jenis gitar itu ada apa aja tuh Kak, selain Yamaha? Jadi itu Yamaha tuh merek ya. Sebenarnya kalau gitar itu ada dibagi 3, elektrik, akustik yang string, akustik yang dia senarnya itu kawat, ada yang dia akustik senarnya tapi nilon. Nah, saranku buat pemula pakainya yang nilon ya. Karena dia itu lebih empuk, nyaman gitu di jari, nggak sakit. Tapi kelemahannya gitar-gitar nilon itu biasanya bagian neck, bagian ini, gagangnya ini dia lebar-lebar. Jadi untuk belajar chord mungkin agak butuh effort. Tapi bisa juga kalau teman-teman mau milih yang neck-nya kecil, itu rata-rata gitar yang akustik string, dia neck-nya kecil-kecil. Dia kalau mau buat belajar chord lebih mudah. Tapi itu tadi jarinya mungkin untuk pemula sakit sih, lebih sakit. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Nando atas jawaban dari pertanyaannya. Sama-sama. Itu tadi teman-teman, Kak Nando sudah berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan teman-teman. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan alat musik bass. Kepada Kak Keke dipersilakan. Halo. Ya, halo Kak Keke. Ada pertanyaan nih Kak dari kita. Jadi pertanyaannya itu, Shalom Kak, mau nanya nih Kak, bagaimana ya caranya kita sebagai pemain bass ketika tiba-tiba tempo berubah pada saat hari H? Misal nih, karena masalah teknis yang berasal dari WL dan sebagainya. Kalau pertanyaan itu sebenarnya menurutku ya, dampaknya nggak cuma ke pemain bass doang gitu loh. Ketika satu kacau atau satu buat kesalahan, pasti semuanya terdampak. Cuman biasanya kalau dari aku pengalaman pribadi itu, ketika satu tempo kacau, itu yang terserang bukan permainan teknis, tapi lebih ke emosi. Dalam arti mikir, ini kok udah latihan tapi kayak gini sih, kayak kok jadi cepet banget, kok jadi ini banget. Nah, menurutku lebih penting kita ngontrol emosi dulu, kita tenangin diri, tetap ngikuti pattern yang ada. Nah, baru nanti teknisnya diperbaiki. Karena mau teknis sebagus apapun, kalau emosi kita tidak stabil, terus kita tidak bisa mengendalikan diri, ya sama aja. Jadinya sia-sia gitu loh. Jadi lebih baik mengendalikan diri, baru kita memperbaiki teknisnya. Berarti kalau seperti itu Kak, imbasnya ke ini ya, ke pemain musik yang lain juga ya? Iya, karena tidak cuma satu orang, pasti semua akan ngerasain.
Oke, lanjut nih Kak, pertanyaan kedua. Kak mau nanya, dan maaf kalau pertanyaannya agak membingungkan, karena saya kan masih pemula nih dalam bermain bass. Nah, gimana sih Kak cara membedakan cara bermain bass antara lagu yang slow dan price? Mungkin lebih kemana efeknya atau apa gitu Kak? Terima kasih. Kalau buat bedain antara lagu slow sama lagu yang temponya agak cepet, kalau buat aku sih mending janjian kalau sama-sama pemula ya. Kayak menurutku bass sama drum itu satu kesatuan, jadi patternnya nggak boleh terpisah. Karena kalau satu berbeda, nanti hasilnya outputnya juga nggak enak. Nah, lebih baik kalau masih sama-sama belajar, ya udah janjian. Oh, aku di lagu ini pakai pattern ini, di lagu yang ini pakai pattern yang ini. Misal kalau di lagu slow, aku pakai pattern 8 beat. Nah, ya udah diikuti aja flow-nya nanti seperti apa. Selama berjalan lagu, tetap kontak mata, tetap janjian. Kalau mau dikasih aksen, juga janjian dulu, habis ini begini. Yang penting komunikasi aja di atas. Jadi kalau buat bedain sebenarnya nggak ada ya. Karena pada dasarnya pemain bass itu harus berjalan mengikuti semua, terutama pemain drum. Nggak bisa berjalan sendiri. Nggak bisa aku set pasang pattern seperti ini, nanti drumnya pasang set pattern seperti ini, lagunya seperti ini, itu nggak bisa. Karena memang harus jadi satu, gitu. Jadi nggak ada perbedaan yang mendasar gitu ya Kak ya? Nggak ada. Karena semua basic tergantung lagunya sama pattern lagunya seperti apa. Dan itu semua nanti bisa berubah-berubah, tergantung leadernya mintanya seperti apa. Oke, nih pertanyaan terakhir nih Kak. Kak mau nanya dong, sama kayak gitar tadi, bagaimana sih Kak cara memilih alat musik yang bass untuk pemula? Kalau memilih alat musik bass untuk pemula itu, karena aku nggak tahu ini ya, kurang tahu spesifik bass itu kan jenisnya banyak, ada jazz bass, ada apa, ada yang fretless segala macam. Cuman kalau buat pemula ya cari aja yang umum lah, kayak misal punya yang aku pakai ini merek Chord. Chord itu kan udah paling umum banget, banyak kayak banyak didapat di mana-mana gitu lah. Dengan spesifikasi harga juga yang nggak terlalu pricey untuk pemula. Jadi kalau buat pemula seperti apa, lebih baik kalau saya menyesuaikan kantong. Karena akan sayang ketika udah beli yang, oh ini keren nih, Fender nih. Gitu. Kita bayar mahal, tapi nggak bisa main, buat apa? Gitu. Berarti nggak harus yang mahal gitu ya Kak ya, supaya Nggak harus mahal. Dari yang murah, yang penting skill mahal. Gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Kak Keke atas waktunya. Itu tadi teman-teman, pertanyaannya sudah dijawab oleh Kak Keke. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keyboard. Kepada Kak Gaby dipersilakan. Oke, jadi kalau untuk pemula itu, yang pertama sih harusnya belajar solmisasi. Kenapa? Karena kalau kita mau mahir untuk dunia not, baik itu not balok atau not angka, kita harus tahu basicnya dulu. Dan kalau bisa belajar solmisasinya juga solmisasi yang tangga nadanya pakai not balok. Nah, ketika kita udah mahir di not balok, kita bisa ke not angka. Kenapa harus dari not balok dulu? Karena kan misalnya kalau not balok, misalnya G sama dengan Do, nanti di tangga nadanya itu kan ada crash 1. Nah, kita udah ngerti kalau crash 1 di not di tangga nada itu yang mana nanti notnya akan menjadi nada crash seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di not angka, kita lebih mudah karena ada garis miring di not yang menjadi crash ataupun moll. Jadi yang pertama harus solmisasi. Aku nggak nyaranin sih untuk menghafal not. Kenapa? Karena kalau menghafal not kita jadi gak bisa luas juga improve-nya ataupun knowledge-nya tentang memainkan suatu lagu gitu. Jadi lebih ke belajar dulu dasarnya apa. Nah, yang kedua listening sih. Jadi untuk bisa kita familiar dengan not-not yang digunakan dalam suatu musik, lebih ke ayunan nada yang digunakan ya. Jadi kita harus listening lagu-lagu yang genrenya serupa dengan yang kita mau mainkan. Misalnya
lagu pop pasti beda dong nadanya dengan pop and jazz gitu. Ada mayor 7 kalau di jazz, sedangkan di pop itu kebanyakan masih mayor minor. Lalu yang ketiga lebih ke harmonisasi dengan temponya. Jadi ketika kita udah bisa baca dan ingat not, kita juga harus bisa harmonisasi dengan tempo yang kita gunakan seperti itu. Oke. Oke. Ini Kak ada 2 lagi. Ya. Jadi pertanyaan kedua, Kak mau nanya, apakah ada posisi yang seharusnya dilakukan saat bermain keyboard? Posisi kita bermain keyboard itu seperti apa gitu Kak? Oke. Nah, ini tergantung juga ya. Jadi kan kalau kita main di acara formal biasanya duduk ya. Nah, kalau duduk itu usahakan tegak. Ini aku nggak bisa nih karena aku nggak pakai HP. Nah, duduk tegak. Terus kalau main pianonya atau keyboardnya itu tangannya jangan tidur. Tangannya itu harus kayak apa ya? Kayak nyengkram gitu. Kalau kata guruku dulu tuh kayak nyengkram. Nggak nyengkram banget sih, cuman jangan tidur. Kenapa? Karena kalau tidur itu kita jadi gak bisa main ketika lagu yang temponya ngebeat. Kalau misalnya acara informal ya, dulu aku juga pernah main ya di acaranya Ekonom Musik. Nah itu diri kan, kalau diri itu kita lebih ke memastikan kaki kita nggak jauh dari pedal, dari sustainnya. Kenapa? Karena kalau main sustain berdiri itu sebenarnya menurut aku pribadi lebih susah daripada duduk gitu kan. Kalau duduk kita bisa nyambi gini, bener-bener lengket gitu kakinya. Nah kalau secara diri kan kalau pegel, nah jadi lebih ke menyesuaikan situasinya kita mainnya apa. Ketika diri kah, ketika duduk kah, sama gak jauh kakinya dari pedal, sama jarinya itu kayak mencengkram. Jadi jangan tidur kayak tangan males gitu, jangan kayak gitu. Oke, itu aja sih kalau posisi. Itu dari teman-teman, pokoknya jari kita ini saat bermain jangan ini ya Kak ya, jangan tidur, harus menyengkram gitu. Iya. Dan posisi badan pun harus tegak. Yap. Terima kasih Kak Gaby untuk waktunya. Semoga jawaban yang diberikan Kak Gaby bisa menjawab ya teman-teman. Thank you Kak Gaby. Ya, Nah, yang terakhir nih ada pertanyaan dari WL kepada Bang Ardo, dipersilakan. Oke. Halo Bang Ardo. Halo Grace. Kedengaran nggak Bang suaranya? Suara aku kedengaran nggak? Iya, kedengaran kok Bang. Oke. Oke, jadi pertanyaan yang pertama nih Bang. Mau nanya nih Kak, sebagai seorang WL, apa sih yang menjadi poin penting dalam memilih lagu pujian yang sesuai dengan kondisi tema atau kondisi jemaat saat ini? Oke. Jadi begini, seorang worship leader itu, jadi sebelum ibadah dilakukan, sebelum latihan pasti sudah menentukan lagu-lagu yang akan dipilih untuk kegiatan ibadah yang akan dilakukan. Tetapi sebelumnya itu dia harus memperhatikan yang namanya tema mingguannya atau tema dari ibadahnya itu apa. Jadi misal nih, kalau saat hari kematian Yesus gitu kan nggak mungkin lagunya kita buat lagu Jingle Bells. Tentu kita buatlah lagu-lagu yang berhubungan dengan itu. Oleh sebab itu diperlukan perbendaharaan lagu yang banyak. Kita perlu tahu lagu-lagu rohani, punya banyak referensi, punya banyak simpanan lagu yang menurut kita itu cocok ke lagu itu gitu. Jadi poin utamanya itu yang ya itu dia tema. Terus kemudian untuk kondisi jemaat, secara umum pasti genre lagunya orang yang udah tua dengan orang yang muda pasti berbeda. Kalau orang yang lansia atau orang tua begitu ya, mereka pasti sukanya lagunya itu yang lagunya itu yang slowly, yang jazz gitu, bukan seperti lagu-lagu penyembahan untuk anak-anak muda gitu. Sedangkan kalau untuk anak-anak muda di gereja itu biasanya kan sukanya lagu-lagu penyembahan, lagu-lagunya yang gembira dengan volume yang kuat begitu. Berarti di ini ya Bang ya, disesuaikan dengan situasi jemaat gitu ya. Situasi jemaatnya. Thank you Bang Ardo. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan itu, di tengah kondisi yang serba online,
bagaimana sih WL seharusnya memimpin pujian, apalagi dengan jadwal ibadah yang sangat padat. Seperti itu. Begini, sebelumnya ini pertama kali ya kita melakukan semuanya serba online, ibadah pun online. Begitu juga dengan saya kalau memimpin pujian itu sebagai seorang worship leader secara online itu sebenarnya kurang nyaman. Kenapa? Karena ya gimana online, aku nggak tahu apakah teman-temanku dengerin aku atau enggak. Terus wajah mereka aja aku nggak melihat gitu. Jadi ya yang harus dilakukan dengan keadaan online seperti ini ya kita ya berjalan aja, kita lakukan terus. Jadi kita beranggapan semuanya seperti offline gitu. Jadi harus bisa mengadaptasikan yang offline dengan online-nya. Jadi kita buat aja mereka kita percaya diri aja dulu, kayak mana kita offline ya kita buat aja di online-nya seperti itu gitu. Ya jadi kita anggap aja semuanya itu ya bagaimana keadaan offline sebelumnya ya kita anggap seperti online gitu. Sama sekali kan kita menghadapi yang namanya keadaan begini, pandemi, semuanya online. Bahkan saya sendiri baru kali ini melakukan hal yang demikian gitu. Oke, makasih Kak Ardo. Jadi ada satu lagi nih Kak pertanyaan. Kasih tahu dong tips dan trik biar saat memimpin ibadah worship leader-nya itu tetap pede. Kalau tips dari saya untuk sebagai seorang worship leader itu biar dia pede, ada sih beberapa hal. Dan ini sepele kelihatannya. Kalau kita kan gini, kadang ketika kita memimpin pujian, kalau kita ada di hall begitu ada banyak orang, sepede-pedenya orang pasti dia pernah merasakan gugup atau tiba-tiba gugup, nervous duluan. Walaupun tipe dia itu sebelumnya orang yang selalu pede, tapi pasti ada di satu saat dia itu merasa gugup. Jadi caranya itu kalau aku sewaktu aku merasa gugup, aku cukup menekan kaki jempolku, jempolku aku tekan, dan itu sangat berpengaruh. Percaya tidak percaya itu trik dari aku. Ketika kau bukan hanya sewaktu menjadi seorang worship leader atau singer, sewaktu pidato, sewaktu puisi pun seperti itu. Jadi walaupun kelihatan sederhana tapi bisa sangat membantu kita ya Kak. Kalau dari aku seperti itu, dan kutanya pun beberapa orang, iya sih memang ada pengaruhnya gitu. Kemudian ya kalau mau percaya diri itu kan gini, setiap orang punya kepercayaan dirinya yang berbeda gitu. Tergantung orangnya. Kalau memang dia orang yang ekstrovert, biasanya percaya dirinya itu kuat untuk tampil di depan umum. Secara umum begitu. Oke, terima kasih Bang Ardo sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Itu tadi dia teman-teman. Semoga pertanyaan dari semoga jawaban dari Bang Ardo bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Gak terasa sudah habis nih pertanyaannya. Chris. Iya, gimana Bang? Mau nanya, kalau misalkan antar pematerinya boleh nanya nggak sih? Boleh nih Bang. Aku mau ini sih kepo kan karena aku lagi pengen ini ya belajar keyboard. Aku pengen nanya ke Kak Gaby. Oke. Beneran ini nanya. Aku nanya ini sih Kak. Kan aku kesulitan tuh. Aku dan beberapa chord ngerti lah, beberapa chord keyboard ngerti secara otodidak. Cuman kendalaku itu connect kanan sama kiri. Nah, Kak Gaby punya trik nggak sih buat itu? Tadi apa berarti harmonize melodi sama chord ya? Betul. Dan yang kedua ini sih, kalau kiri main apa, kanan main apa gitu. Oh, I see. Oke. Nando dulu belajarnya mulainya solmisasi enggak? Atau langsung C, D, langsung main langsung? Chord. Hah? Main chord langsung Ya? otodidak. Oh, nah tadi sebenarnya tuh paling penting itu memang bener ya solmisasi. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita cuma solmisasi di kanan, itu biasanya membuat kita jadi mahir banget melodi. Tapi chordnya jadi kaku. Jadi kayak main, misalnya kayak C kan do mi sol. Jadi
kita mainnya di kirinya cuma do mi sol doang karena nggak terlatih tangannya semuanya digunakan gitu. Nah, ada baiknya solmisasi itu Nando itu belajar lagi solmisasi 1 oktav boleh sih. Sebenarnya lebih disarankan 2 oktav. 2 oktav solmisasi mayor minor, kanan dulu, belajar dulu kanan sampai benar-benar mahir sesuai dengan aturannya, terus kiri. Nah, ketika itu nanti udah bisa kanan sama kiri, biasanya masalahnya adalah sama sih seperti yang tadi melodi sama chordnya nggak harmonis, kesulitan. Tapi pelan-pelan tuh bisa sebenarnya bareng-barengan. Karena kan memang misalnya kayak solmisasi dari C aja contoh ya, kan pakainya sama, mulainya dari sini kan. Sementara ada beberapa tangga nada itu yang mayor, yang mulainya bukan dari kelingking sama jempol, tapi dari telunjuk sama jari tengah. Nah, jadi itu kayak lebih ngelatih si perpindahan kelenturan tangan dan juga melatih kita ketika mau pindah. Nah, kalau misalnya masih kurang yakin untuk solmisasi dari do ke do atau 1 oktav, boleh kok dari nada 1 ke 5 aja. Misalnya dari C ke G bolak-balik. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Terus kalau D berarti re, mi, fi, sol, la, sol, fi, mi, re, fi, sol, la, sol, fi, mi, re. Nah, itu aja. Karena kalau misalnya dua-duanya itu bisa synchronize antara solmisasi yang kiri sama yang kanan, pasti yang sama melodinya juga nanti bisa synchronize. Misalnya kayak mainkan dari D ya, ketika mainkan kunci dari D kan ini melodinya main. Tapi kan ketika D ini mau pindah ke G, kalau misalnya pemainnya tuh kaku, dia pasti langsung D, langsung ke G. Sementara kalau dia jago melodinya, jago solmisasinya, dia pasti nganter pakai nada mi sama fis. Dia nganter, mirip-mirip gitar juga kan. Kalau misalnya si Keke main bass, biasanya kan dia ketika dia misalnya dari nada satunya D, dia mau move ke G, dia pasti sempatkan satu ketukannya itu dibagi ke mi sama fis, tentang gitu. Jadi kayak nganternya ada. Sama sih sebenarnya. Ada usilnya gitu ya, Kak? Iya, jadi kayak kalau misalnya otodidak itu kurangnya ketika dia udah punya knowledge nih tentang chord, tinggal main, tapi dia nggak tahu basicnya itu sebenarnya lebih ke gimana nganter lagu itu supaya ngayunnya bagus. Nah, terus yang kedua, kalau untuk biar melodinya nggak bingung, sering-sering denger lagu worship aja sih. Kenapa? Lagu worship itu dia baru intro aja, dia melodinya udah banyak gitu. Jadi kayak ngasih kosakata, kamus not-not yang sekiranya dia menciptakan pengantaran lagu yang bagus. Atau misalnya nggak harus di intro sih, di interlude gitu kan. Biasanya kan kita punya polanya itu 1, 6, terus ke 2, 4, baru ke 5 kan. Jadi dia diminorkan dulu, terus habis itu nanti diantar sampai dia ke transisinya balik lagi gitu, misalnya ke ref. Nah, itu juga sama, kita belajar dari mana melodinya. Dari lagu-lagu worship, mereka gimana nganter-nganternya. Kalau misalnya nadanya masih sama kedua kalau misalnya nadanya modulasi, pengantar modulasinya itu transisinya ke apa. Jadi kayak lebih banyak dengar, kalau misalnya melodi itu lebih banyak dengar, sama usahakan jangan terbawa emosi. Kenapa? Kalau terbawa emosi, kadang jadi ada terlalu banyak bunga juga nggak enak dengar kan. Kalau melodinya terlalu banyak, apalagi kalau main band gitu ya, si keyboardisnya ini benar-benar full melodi, nggak enak juga. Jadi dia ada waktunya dia hanya seperti ayunan chord strings, ada juga waktunya dia tampilkan beberapa melodinya kayak gitu. Wah, cukup menjawab, kok panjang sekali. Apakah cukup menjawab, Bang Nando? Mantap. Jelas banget kayaknya ya, Bang ya. Jadi makin nggak pengen pegang keyboard, gitar aja dah. Nanya, Oke, silakan Bang Ardo. Mau nanya ke siapa nih, Bang? Aku mau nanya ke keyboard. Ibu, Kak Gibi lagi nih. Aku tanya gini, kan aku kalau main keyboard itu taunya main chord doang. Jadi kalau main begitu tangan sama kanannya itu cuman megang chord doang. Jadi gimana cara belajar untuk melodinya, Kak? Bagaimana tuh Kak Gap? Berarti situasinya tangan kanan kiri mainnya chord gitu ya? Sama ya? Itu otodidak semua. Nggak ada yang ngajar. Iya. Oke. Nah, coba aku tanya pertama dulu deh. Kalau di antara not balok sama not angka, kalian bisa baca not apa? Apakah bisa keduanya? Salah satu? Not angka.
Nah, kalau bisa baca not angka sebenarnya untuk orang otodidak itu sebenarnya udah bagus sih. Jadi kalau misalnya benar-benar nih solmisasi misalnya ada in case solmisasinya kayak udah aduh bingung banget nih cuma bisa beberapa misalnya cuma C D E F doang yang benar-benar mahir. Aku juga dari 7 crash tuh ada beberapa yang nggak mahir solmisasinya, maksudnya kayak masih lupa-lupa gitu, error karena 2 oktav dulu pernah sampai benar-benar satu piano itu harus mainkan solmisasinya gitu sama guruku. Nah, itu caranya adalah coba main dengan bantuan not angka dulu. Jadi kirimu itu tetap chord kayak biasa, tapi kananmu itu coba mainkan not angka yang biasanya sih lagu-lagu praise and worship yang dijual di Gramedia itu rata-rata not angka dan semuanya dasarnya dari C. Jadi bisa lebih mudah gitu untuk main, untuk kenal lagu. Dan kalaupun ada nada yang miring, dia pasti dikasih tahu nada miringnya di situ apa kayak. Jadi sebenarnya lebih terbantu. Terus ya itu setelah itu listening ke lagu-lagu yang sekiranya Ardo Ardo seneng main di situ. Kalau si Nando kan dia udah punya base tuh, dia masa feelingnya udah kuat. Sebenarnya dia nggak ke listening lagi, dia lebih ke harus balik ke basicnya. Tapi kalau Ardo, aku sarankan sih kalau memang willing banget tuh belajar keyboard, bisa mulai dari not angka. Tapi sebaiknya sih memang lebih baik lagi tuh solmisasinya diperkuat dulu supaya familiar istilahnya. Jadi nggak ada banyak pemain keyboard tuh yang terkunci gitu. Dia hanya bisa main dari C dan harus ada not angkanya karena solmisasinya itu nggak dikembangkan. Sementara kalau misalnya tahu solmisasi, misalnya tiba-tiba C itu kerendahan buat orang yang diiringi. Oh ya udah dari D, dari D kamu udah punya nada-nada yang familiar, satunya apa, limanya dari D apa, tujuhnya apa, terus kalau naik ke E transisinya ke nada apa. Jadi lebih ke solmisasi sama kalau bisa belajar not angka sih nggak apa-apa sebenarnya gitu. Begini, kalau melodinya udah bisa kan, menggabungkan tangan yang kiri sama kanan, kan kiri untuk chord, kanan melodi. Kadang itu aku susah. Kadang melodinya kadang bisa coba-coba gitu kan, kadang bisa, tapi menggabungkan keduanya itu kayak susah gitu. Kalau aku dulu ya, aku berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi dulu sebelum aku bisa untuk main pop ya lebih banyak, aku lebih bisa di pop. Itu aku kalau kan di keyboard tuh ada ACMP on or off. Nah jadi aku dulu benar-benar main keyboardnya yang ditahan gini loh. Oke coba ya. Itu. Dan baru dia kayak gini. Bunyinya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada pindah-pindah tangannya. Mungkin bisa dicoba gitu loh. Kayak kalau di tempat kita itu biasanya yang ngiring-ngiring pesta itu kan dia nggak pindah-pindah tangan kirinya, yang pindah-pindah itu tangan kanannya. Nah mungkin bisa mulai dari musik-musik kayak gitu. Jadi yang musiknya itu bukan barengan sama alat musik lain atau sendiri, tapi dia pakai musik kayak gitu, musik dari keyboard atau piano elektriknya. Tapi ini cuman berguna sama berguna sama orang yang pakai keyboard atau piano elektrik. Tapi kalau pakai piano yang benar-benar piano doang, ya berarti dia harus belajar solmisasi. Tapi kalau sekedar mau mencoba menyatukan antara chord sama melodi yang kita mainkan, kita bisa pakai rhythm ini supaya kita bisa masuk kayak gitu. Karena apa? Kalau misalnya belajar rhythm, ada 2 sih yang bisa kita pelajari, harmonisasi antara kiri sama kanan, sama yang kedua belajar ketukan. Gitu. Secara gak langsung ya, misalnya main rhythmnya waltz, berarti kita lagi belajar 3/4. Terus kalau rhythmnya beat 16 beat gitu ya, kita lagi belajar 4/4 gitu. Jadi sebenarnya tergantung preferensinya. Kalau mau cuma sekedar bisa main kiri kanannya nyambung, ya belajar rhythm juga nggak masalah kayak gitu. Tapi dia jatuhnya ke keyboard jadinya, bukan piano seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Gep. Iya. Sudah menjawab nggak Bang Ardo pertanyaannya? Sudah. Terima kasih ya Bang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Ronald. Abang itu nggak bisa on cam dan on mic. Jadi abang itu nih pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah mau nanya nih, kalau pas lagi ibadah
tiba-tiba pembicara minta lagu secara tiba-tiba, gimana sih caranya nentuin nada dasar biar nggak ketinggian? Katanya khusus dijawab Kak Gebi dengan Bang Nando yang katanya udah biasa jadi leader tim. Gimana itu Kak Geb dan Bang Nando? Nando dulu lah ya. Iya, Bang Nando dulu lah. Ini pertanyaan sulit ya, dan Aduh, sebenarnya buat aku pun ini PR gitu, tetap PR gitu. Ya jawabannya preferensi lagunya sih. Kalau kita udah terbiasa sama lagu yang diminta pembicaranya dan udah sering denger, kan kita langsung ngerti, oh ini biasanya tuh main di nada dasar misalkan D gitu. Nah yang jadi PR itu kalau lagunya kita nggak tahu gitu. Gimana Bro Narendra? Oh oke. Jadi yang jadi PR itu kalau lagunya kita nggak tahu itu ya. Nah kalau aku pribadi biasanya patokannya siapa pembicaranya gitu. Kalau pembicaranya cewek ya paling di G, di A ya Kak Gebi ya. Sekitar itulah. Tapi kalau cowok biasanya aku ke E gitu, E atau D itu sih. Dan misalkan kita nggak tahu lagunya, terus chordnya terus gimana Bang? Kalau ini ya masalah chord itu, jadi kalau pas pembicara minta itu bener-bener yang kita feeling aja gitu, bener-bener butuh feeling yang kuat. Ini larinya ke sini, dari ini ke sini, chord ini gitu. Dan butuh komunikasi sama tim juga kuat gitu. Jadi tim kalau dikodein misalkan kasarannya cuman kedip-kedip mata gitu ya, atau cuman noleh gini-gini aja, mereka udah ngerti gitu. Itu sih komunikasi yang harus dibangun sama tim juga penting. Mungkin Kak Gebi mau nambahin? Ya, silakan Kak Gebi untuk menambahi. Oke, sulit ya ini. Kenapa? Karena aku juga pernah sih kedua-duanya, kasihnya ketinggian, kasihnya kerendahan. In case itu biasa terjadi kalau aku nggak kenal pembicaranya. Jadi dia benar-benar yang baru datang, terus benar-benar bukan sebelum khotbah ya, ada juga yang pas khotbah tiba-tiba langsung nyanyi. Nah itu lebih sulit lagi, itu lebih danger, karena kalau misalnya waktu khotbah itu dia langsung masuk, itu kemungkinan nada-nada yang di item-item itu lebih besar dibandingkan nada yang di putih-putih nada dasarnya, ya kan? Nah terus kalau dari aku sendiri sih, aku selalu belajarnya itu dari lagu-lagu worship sih. Aku kayak mengenal suara cowok yang tenor, suara cowok yang bass, suara cewek yang sopran, cewek alto, range-nya di mana biasanya. Nah, kalau yang sering aku temui itu gak jauh-jauh dari EFG. Kalau lagu-lagu rohani secara umum ya, kecuali kayak lagu tak terbatas itu dari Cheese ya, itu beda ya. Nah, biasanya aku lihat dulu nih, aku ingat kan, misalnya kayak lagu Bapak Kau Setia itu dari D modulasi E sampai F. Nah, aku biasanya mainkan tetap dari nada dasar atau aku turunkan setengah sampai 1 gitu. Tergantung gitu loh. Jadi lebih ke kalau itu kan kalau misalnya nggak ada persiapan, kalau menurutku ya saranku sesuaikan sama nada aslinya sih, nada lagu aslinya. Jadi itu juga sebenarnya kenapa kita harus listening, kenapa kita harus practice supaya kita terekam. Misalnya lagu Bapak Kau Setia itu D, E, F. Tapi kita nggak terpaku sama itu. Cuman ketika kita lihat yang nyanyi juga cewek, harusnya dia dapat range setidaknya kalau nggak modulasi sampai F, dia dapat di nada D-nya kayak gitu. Terus kalau untuk laki-laki, kayak misalnya penyanyi, aku lupa penyanyi GPCC atau NDC, yang namanya Michael tuh dia dari dari E, rata-rata nyanyi. Nah itu untuk suara yang tinggi, suara cowok yang tinggi. Nah kalau aku lihat pembicaranya, ketika seseorang ngomong sebenarnya kita bisa tahu sih dia arahnya kemana range-nya. Kalau cowok itu dia agak gimana suaranya itu kayak agak melengking dikit, biasanya sih tenor kayak gitu. Tapi kalau dia agak berat banget itu biasanya ngebass. Jadi kalau untuk yang nada suaranya rendah baik cewek atau cowok, aku biasanya turunkan setengah sampai 1 dari nada aslinya supaya bisa masuk. Tapi ya sulit juga sebenarnya, kenapa ya ada aja kemungkinan kerendahan dan ketinggian. Kenapa? Karena ada beberapa lagu ya, contoh kayak
ubah hatiku seputih hatimu, atau yang lagu Berikanku Hati. Nah itu dia lagu kalau kita misalkan main dari nada X misalnya, bagi beberapa orang kerendahan di awal tapi pas di ref, tapi bagi beberapa orang udah ketinggian di awal tapi refnya kerendahan kayak gitu. Jadi lebih ke ya udah gitu, let it flow. Nah itu makanya guna WL tuh dalam ibadah apa, supaya ketika misalnya yang khotbah yang nyampaikan khotbah itu ketinggian, WL tuh membantu di situ harusnya fungsinya. Jadi kayak mengcover gitu loh, karena udah pasti range-nya WL baik itu cowok atau cewek masuk sama keyboardisnya, karena kemungkinan chord yang chord tangga nada yang sama itu pasti digunakan dalam lagu-lagu yang satu ibadah itu kayak gitu. Gak mungkin jauh-jauh, karena juga kita nggak mungkin ekspor jauh banget, tiba-tiba kita lagi banyak kan lagunya dari D, G sama A, kita tiba-tiba ekspor sampai dari S, dari A mol, nggak mungkin, karena kita pasti cari aman, ngambil nada-nada yang udah kita familiar gitu. Itu kira-kira cari aman. Ya iyalah, cari aman. Oke, terima Aku mau kasih. nambahin boleh nggak? Gimana, Kanan? Ini buat teman-teman aja yang nanti nonton, mungkin bingung ya apa itu crash, mall dan segala macam. Nah, mungkin teman-teman bisa searching itu di internet banyak tentang tangga nada mayor gitu. Itu banyak banget, teman-teman bisa pelajari plus praktek karena itu basic sih, teori basic gitu buat pemusik, apalagi yang pemusik-pemusik melodis gitu, yang kayak keyboard, gitar, bass. Gitu aja sih. Udah. Oke, terima kasih Bang Nando, Kak Gebi. Semoga terjawab ya Bang Ronald pertanyaannya. Nih, ada satu lagi nih Kak. Pertanyaan dari Jessica. Shalom semua, aku mau tanya dong buat pemateri gitar, berarti Kak Nando. Dulu pas belajar gitar pernah ngeluh karena sakit gak jarinya Bang? Oh, dulu pas belajar gitar pernah ngeluh gak Bang jarinya sakit? Kalau udah nyerah gitu, kira-kira motivasi apa sih yang bisa bikin kita gak nyerah lagi? Pertanyaannya basic banget nih Bang. Makasih. Oke, silakan Bang Nando. Thank you pertanyaannya. Kalau sakit ya pasti pernah ya. Waktu dulu belajar itu pun sampai yang gitar jariku pecah-pecah kayak gitu. Pernah Kak Gebi tuh saksinya dulu waktu MPP, itu pun aku udah bisa belajar gitar, jariku masih pecah-pecah gitu. Jadi di ujungnya tuh ada garis-garisnya, kulitnya pecah gitu. Kalau di awal-awal sempet yang jempol bengkak, pangkal jempol bengkak itu sering kayak gitu ya. Terus kram, pasti pernah ya, pasti pernah. Dan motivasiku tuh sebenarnya ini sih parah. Jadi itu dulu aku punya temen main, dia tuh culun gitu kan. Culun, tukang main game, ya kayak gitulah kalau kalian ngerti. Nah, tiba-tiba dia bisa main gitar, bisa main alat musik. Dari situ aku yang mulai, dia kok bisa gitu, aku nggak mau kalah. Jadi setiap aku yang ngerasain sakit itu aku inget temanku ini udah sejauh apa ya main musiknya, aku nggak mau kalah gitu. Diledekin, sering juga diledekin sama guruku waktu itu. Diledekin itu jari kayak cantelan ember, sering digituin. Ya udah, yang aku ingat cuman temanku itu satu aja, aku nggak mau kalah, pengen lebih bisa dan semangat aja gitu terus. Itu aja sih. Oke, makasih Bang Nando. Semoga pertanyaan dari Jazz, semoga jawaban dari Bang Nando bisa menjawab ya Jazz. Kayaknya nggak hanya gitar aja nih. Kayak untuk alat musik yang lain, boleh dong kakak dan abang pemateri ngasih motivasi nih sama teman-teman yang nonton nanti supaya kita tetap semangat untuk memainkan alat musik. Mungkin dari Bang mau nambahin dikit dong. Iya, silakan. Nambahin dari Nando. Mungkin kalau buat apa yang memotivasi itu, kalau dari aku, buatlah itu jadi sesuatu yang kalian suka. Jadi gampangnya kalian mau main musik itu ya buat kalian bikin happy. Jadi jangan kayak mungkin kalau ada pacuan itu akan membuat kalian lebih cepat berkembang gitu loh. Tapi kalau pada dasarnya kalian tidak suka, kalian tidak menikmati, ya kalian memotivasi dengan
pressure setinggi apapun, hasilnya 0. Tapi kalau kalian mau bisa menikmati, kalian suka, kalian itu membuat diri kalian senang, mau sesusah apapun, pasti dijalani. Mau sesusah apapun, mau sesakit apapun, ya pasti kalian akan lakukan gitu. Jadi buatlah musik itu menjadi bagian dalam hidup. Buatlah itu jadi sebuah kesukaan kalian. Jangan digunakan untuk yang tidak. Tapi sisi lainnya ketika kalian bisa, ya itu poin plus buat kalian gitu loh. Kalau Bang Keke sendiri pernah ngeluh nggak, Bang, belajar main bass dulu? Kayak kesakitan juga tangannya. Kalau aku emang dulu bisa main bass tuh basicnya juga dari gitar kan. Jadinya ya problemnya sama Nando hampir-hampir sama. Pasti tangan sakit, terus berdarah, sampai ada yang berdarah, sampai kadang kan kalau kita main yang nilon, main rhythm kan nggak pakai pick gitu ya, tapi tangan tuh kuku lecet-lecet semua, segala macem. Tapi karena berusaha, aku suka, setidaknya buat hiburan aku sama teman-teman lah, kalau pas di kelas atau gimana, ya udah dijalani, lama-lama juga bisa gitu. Oke, terima kasih Bang Keke. Kalau dari Bang Narendra nih, kasih motivasi dong Bang untuk teman-teman yang nonton supaya lebih giat belajar ini main kajonnya. Oke, ya mungkin motivasi bukan untuk kahon doang ya, tapi buat semua musik mungkin yang tadi dibilang sama Keke juga. Kalau kalian suka ya udah bagus, karena kalau kalian suka pun, kalau kalian ngerasa sakit atau ngerasa gimana, pasti kalian tetap tekunin dan akhirnya ya udah akhirnya jadi mahir atau jago lah, jadi master ini kan seperti yang ditampilkan ini. Tapi walaupun saya bukan master sebenarnya, terus akhirnya walaupun udah kalian menjadi seorang master, ya gunakanlah master itu dengan benar. Jadi kalian punya musik, ya udah kalian tuh ya mungkin bisa dipakai untuk melayani, untuk memuji nama Tuhan kayak gitu, kayak kita yang biasanya pelayanan di Jumatan PMK, atau mungkin kalian punya step lebih jauh lagi, bisa ikut pelayanan di gereja dengan skill kalian yang mumpuni, akhirnya kalian ditarik di gereja-gereja besar lah untuk ikut melayani. Jadi ya motivasinya itu kalian kembangin terus skill kalian di musik manapun yang kalian suka. Kalau kalian suka main musik, terus kalau udah berkembang, udah mahir, udah jadi master, gunakanlah itu sebaik mungkin gitu. Oke, terima kasih Bang Narendra. Ya, sama-sama, makasih juga. Kalau dari Bang Ardo nih, gimana nih Bang motivasi supaya untuk menjadi WL yang baik, untuk bermain di Kalau untuk worship leader ya gini, aku berusaha nyanyi nggak fals walau suaraku pas-pasan gitu. Oke. Yang penting itu sih, karena kan kalau WL itu banyak nyanyi gitu ya, banyak nyanyi terus banyak ngomong. Yang paling pentingnya itu ya tarik suara, walaupun suaranya nggak bagus, walaupun nggak bagus yang lain gitu ya, yang penting usahakan nggak fals. Ya itu sih motivasinya ya. Aku itu sebelumnya pernah aku membawa ibadah terus aku fals. Dari situ aku belajar terus sampai ibadah itu jadinya nggak enak gara-gara suara yang fals itu. Jadi dari situlah aku belajar, ya aku belajar nada, aku belajar chord gitu. Oke, terima kasih Bang Ardo untuk motivasinya. Yang terakhir nih dari Kak Gebi, kasih dong Kak motivasi kepada teman-teman yang saat ini sedang belajar bermain alat musik keyboard. Kalau dari aku sih pertama harus pastiin ya keinginan kita main musik itu main musik apa. Terus yang kedua, rajin-rajin belajar. Kenapa? Kalau kita nggak rajin belajar, kita jadi kayak terbatas doang bisa main keyboardnya di bagian tertentu aja. Sementara kalau kita sering belajar, kita sering dengar-dengar, baik itu dari YouTube atau dari platform musik lain, bahkan dari teman kita sendiri, misalnya variasi kunci gitu yang kita nggak tahu, itu sebenarnya membantu kita banget supaya kita bisa kembangkan diri lagi ke lagu-lagu lain. Nah, terus lebih ke ini sih, ingat lagi kita itu main keyboard itu kan ketika berpelayanan itu
untuk memuji Tuhan. Kita juga meskipun kita nggak bernyanyi, ya ada beberapa orang yang dia sambil bernyanyi, yang bermain musik, ada yang enggak. Nah itu kita balik lagi, kita ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, berikanlah yang terbaik. Kalau salah itu sebenarnya biasa, karena memang pasti ada something yang mungkin di luar kendali kita atau mungkin yang sebenarnya bisa kita kendalikan, tapi tetap aja main dan jangan pernah merasa kayak rendah diri karena kita pernah salah. Tapi kita belajar gimana biar kesalahan itu nggak terulang lagi. Misalnya yang paling sering sih kalau aku tempo ya, aku kan kalau tanpa drum misalnya cuma sama gitar doang atau main sendiri, kadang tempoku tuh suka goyang di tengah-tengah gitu. Jadi lebih ke latih-latih pendengaran sama kita pikirkan gimana ya supaya temponya nggak berantakan. Supaya biasanya tempo berantakan itu terjadi karena kita terbawa emosi, terbawa suasana main musiknya. Jadi lebih ke penguasaan diri juga gitu. Oke, terima kasih Kak Gebi. Ya, gak terasa nih teman-teman, kita udah berada di penghujung acara. Dan itu tadi motivasi dari beberapa pemateri. Semoga teman-teman PMKers yang menonton video ini tetap terus berlatih dan gunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk semakin giat melayani. Oke. Atau ada yang mau nanya lagi? Marianti? Aku mau nanya sekali lagi yang terakhir. Dan ini menurutku penting. Sering dalam ibadah, aku itu kan kalau itu pas ibadah kan kondisional gitu ya. Tergantung situasinya gimana. Jadi kadang sering ya kita udah latihan, nanti lagunya 1-2 ref terus akhir gitu ya. Kadang suka membelot, kadang suka berubah. Kadang bisa aja nanti udah habis ku minta overtune gitu. Oke. Terus aku mau nanya ini ke pemusik-pemusik yang ada di sini. Kalian aman gak sih gitu atau risih atau kesal gimana? Oke, dulu Keke. silakan dijawab mungkin dari Bang Keke duluan. Kalau aku karena udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi biasa aja. Jadi kayak, tapi bakalan kesel ketika mereka mau merubah, tapi nggak ngasih tanda, itu udah paling kesel banget. Tapi kalau mau di apa kayak istilahnya udah, kalau kita mau ngebales juga nggak bisa, mau emosi juga nggak bisa, karena dia menurutku ya. Jadi kalau di tatanan ibadah tuh di mimbar itu leader tertinggi itu WL. Kedua leader di atasku itu ada biasanya ini keyboard piano. Nah jadi aku nggak bisa bergerak semauku karena aku punya 2 leader di atasku. Jadi mereka mau apa ya aku harus turutin gitu. Jadi kalau tiba-tiba mau minta diputer-puter lah, di apalah, ya it's okay, asal kasih tandanya jelas. Tapi kalau udah nggak jelas, terus ngaco ya kan, ya itu males sih, itu bikin males sih, banget. Oke. Mungkin Yang dari lain. materi lain bisa menambahkan. Kesel nggak Bang kayak itu? Narendra. Oh ya, kalau aku sih karena aku mainnya kahun, mau naik nada juga nggak ada bedanya kan. Jadi mau naik nada paling mungkin kalau dia harusnya udah habis, menurut aku sih ya biasa aja, nggak kesel juga sih, ya udah it's okay. Toh juga aku menikmati waktu mainnya. Jadi ya mungkin juga salah satu ngulur waktu, mungkin disuruh sama timekeeper, kita juga harus mau gimana kan supaya acara berjalan dengan mulus. Jadi ya fine-fine aja sebenarnya. Cuma kalau kelamaan juga bukan bete sama worship leader, tapi bete sama timekeeper mungkin nungguin apa gitu loh. Kok kita lama banget kita juga capek gitu loh. Kayak gitu. Oke. Dari Bang ini nih, Nando atau Kak Gebi yang mau nambahi? Ya itu ya, yang Keke bilang penting sih. Yang penting ada kodenya gitu, dikasih tanda. Jadi biar kita bisa siap-siap. Nah, tapi khusus Ardo kesel sih, itu jempolnya minta ditekan gitu kan. Mending aku suruh turun mimbar biasanya. Itu aja sih. Kalau dari Kak Gebi, ada mau nambahin nggak Kak? Aku hampir sama dengan Keke ya, jadi aku udah biasa sih ngeliat kayak gitu. Biasanya yang terjadi itu variasi sih. Ada yang karena dia baru pertama kali,
Jadi biasanya orang yang pertama kali itu demam panggung itu jadi pas latihan dia oke, pas hari H dia kayak bingung, masih lupa-lupa. Terus paling sering banget ya, salah masuk, terus salah ngasih kode, itu ya. Yang paling parah sebenarnya bukan salah ngasih kode, karena kalau salah ngasih kode, at least masih bisa berusaha ada diam sedetik gitu kan. Sementara kalau salah masuk, misalnya kecepatan atau kelambatan, kita jadi bingung, apalagi kalau di sisi itu pakai kajan atau drum. Nah itu pasti kacau banget. Kecuali dia cuma keyboard atau gitar doang, masih bisa lah menyesuaikan, jadi kita yang mengikuti WL. Nah itu lebih ke gimana ya? Mungkin buat WL sendiri, dia belajar memahami orang yang main. Kenapa aku bilang memahami orang yang main? Karena ada orang yang memang dia persis nih sama lagu aslinya, intronya, masuknya di mana. Nah, ada orang yang beda, dia suka nge-aransemen. Jadi intronya tuh beda, ada variasinya kayak gitu. Nah, dia harus peka sih, ngelatih kepekaannya. Oh, kalau orang yang main ini dia bisa nambahin, ada tuh beberapa orang misalnya main lagu apa, dia tambahin 4 ketuk di belakang untuk masuk. Ada yang dia langsung masuk setelah intro. Nah, itu jadi kayak lebih kepekaan kalau untuk WL. Terus yang kedua, benar-benar mahamin kode-kode ini sih, yang gini modulasi kayak gitu, dia harus lebih benar-benar paham. Dan kalau bisa jangan kelihatan gitu loh, jadi kayak agak ke belakang gitu tangannya, karena gak enak kan diliatin gitu, kayak apa ya, bukan gak enak sih, lebih ke visualnya aja sih kayak kurang ini. Jadi ya benar-benar kalau bisa nggak kelihatan gitu, jadi kita juga pasti ngeliat tangannya kok, kita ngeliat fokus orang itu ke tangannya gitu, daripada dia gini-gini mending dia ke bawah gitu, gini gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Gibi. Mungkin ini ya, yang demam panggung tuh kurang ditekan jempolnya gitu kan. Dia harus belajar itu sih dari Ardo gitu. Oke teman-teman, kayaknya sudah selesai question and answer with Master. Selanjutnya penyampaian pesan dan pesan. Mungkin dari Kak Agnes dulu. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Kak Gebi, Nando, Narendra, lalu Keke sama Aldo. Terima kasih juga. Maaf tadi karena sinyal juga aku keluar karena sinyal itu. Lalu untuk selanjutnya si Grace. Nah, closing statement-nya mungkin dari Grace bisa menyampaikan supaya agak lebih cepat juga. Oke, jadi closing statement untuk final training hari ini adalah bisa bermain musik adalah talenta yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pergunakanlah talenta itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kesombongan pribadi kita. Semangat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Yeay. Karena kita sudah sampai di ujung acara, kami dari panitia bidang acara dan bidang Gesma ingin menyerahkan sertifikat nih kepada pemateri yang sudah melayani dan mungkin bisa berguna untuk para pematerinya. Oke, yang pertama ada untuk Kak Gebi. Terima kasih Kak Gebi. Nanti untuk PDF-nya bisa di-share sama teman-teman PJ. Lalu yang kedua untuk Keke. Oke, yang ketiga untuk Aldo. Terima kasih untuk Aldo. Nanti PDF-nya bisa di-share sama PJ. Lalu terima kasih juga ke Narendra atau Yoks, sering kita sebut. Makasih. Yeay. Makasih Narendra. Lalu selanjutnya Yeay. Terima kasih untuk Nando. Terima kasih PMK. Oke. Mungkin itu aja Grace dari Kak Agnes sebagai koordinator bidang acara, dan mengucapkan minta maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau melakukan final training ini. Dan mungkin ada ini sih,
ada semacam saran atau kesan dari pemateri untuk acara ini. Silakan, aku serahkan pada materi untuk menyampaikan kesan dan pesan acara kita hari ini. Kalau dari aku, kesan pesannya sebenarnya program gini kan bagus. Kayak bagus lah buat development diri. Cuman lebih mantap lagi kalau emang ketika workshop itu ada, ketika penyampaian materi itu ada prakteknya sih. Jadi kayak bakal lebih mengena secara teknik dan praktek gitu. Karena kalau cuman dari cuman teori-teori gitu tuh kayak kurang. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau sudah bisa offline semua, sudah kembali normal, lebih dikembangkan lagi dan diperbanyak lagi. Tuh. Thank you. Terima kasih Bang Keke. Selanjutnya, mau dari siapa dulu nih? Aku nih, Oke, Bang Arda silakan. kalau dari aku, ini kan di PMK FEB baru kali ini ya ada training worship dan musik gitu. Ini sebenarnya boleh dibuat jadi agenda tahunan yang akan, ini sebenarnya lebih bagus gitu dibuat kalau saat kita langsung tatap muka. Iya benar ya. Cuman gara-gara pandemi ya kita lewat online. Jadi saran semoga di tahun depan kalau pandemi berakhir gitu, kita buat ini jadi kegiatan tetap gitu. Jadi anak-anak mahasiswa baru mereka jadi makin interested gitu ke PMK gitu. Oke. Bangun gitu. Terima kasih. Oke, Itu terima buat kasih. kegiatan ini. Oke, selanjutnya penyampaian kesan dan pesan. Mungkin dari Bang Narendra atau dari Bang Nando. Boleh aku dulu kali ya. Oke. Kesannya yaitu tadi bener kata Ardo, ini kayak yang pertama ya di PMK diadain, aku juga kaget tiba-tiba di chat, ada pelatihan musik ini dari Kesma, ya bagus sih kegiatannya, itu juga berguna lah semoga buat adik-adik PMK mahasiswa tingkat selanjutnya yang bakal nerusin jadi pelayan tiap Jumatan atau tiap acara-acara besar PMK juga. Pesannya sih semoga acara ini ya kata Ardo tadi bisa jadi tahunan dan semoga juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh PMK FEB kayak gitu. Siapa tahu juga bisa jadi ide buat PMK dari fakultas lain kan, jadi keren gitu loh. FEB itu PMK FEB gitu sih. Oke, terima kasih Kak Narendra. Selanjutnya mungkin dari Kak Gibi atau dari Bang Nando. Oke, duluan ya, Dok. Oke, silakan Kak Gibi. Yap. Kalau aku kalau kesan dulu ya, kesanku ya aku terkesan sih diundang sebagai seorang pemateri untuk keyboard. Ini bagus sih, jadi kayak bukan hanya orang-orang yang mau belajar, tapi juga di antara orang-orang yang terlibat secara langsung juga bisa belajar lagi, juga bisa evaluate lagi, kira-kira dari segi apa yang biasanya miss-nya terjadi gitu. Terus yang kedua, kalau pesanku ya ini sebenarnya bisa diambil atau enggak. Mungkin kalau ada acara kayak gini selanjutnya, diundang aja peserta yang nanya di Google Form. Jadi benar-benar dicari satu waktu yang sekiranya nggak bentrok sama ya manapun, baik itu pemateri ataupun pesertanya. Tujuannya apa? Biar dia lebih ngerti gitu loh. Kalau misalnya ada istilah-istilah yang nggak dimengerti, bisa langsung ditanyakan kayak gitu. Jadi lebih kesana dua arah kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Gibi atas pesan dan pesan yang disampaikan. Oke, yang terakhir nih dari Bang Nando, nyampein kesan dan pesan. Kalau aku kesan dulu, kesan senang sih, senang ada wadah untuk teman-teman tuh belajar, teman-teman menyalurkan haknya gitu. Karena kan ya ada juga pemateri-pemateri mungkin yang pengen sharing ya, cuman caranya nggak ngerti. Nah, mungkin ini jadi wadah gitu. Terus buat pesannya bener sih kata teman-teman tadi, sangat-sangat ditunggu
gue secara offline-nya. Karena itu juga sebagai regenerasi gitu, biar makin turun temurun tuh makin banyak juga musiknya, nggak kehabisan pemusik untuk ibadah sendiri di FEB. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Bang Nando. Oke, itu tadi dia penyampaian kesan dan pesan dari pemateri kita. Selanjutnya ada apa nih Kak? Kak Nas, Ada skripnya enggak? kita nggak ada foto nih Kak. Gimana? Kita Halo? nggak ada foto nih Kak. Oh, jadi dong harus. Iya, open Yuk, cam. open cam yuk. Ayo, ayo. Ya, siap Oke. ya. 1, 2, 3. Udah. Yeay. Oke. Makasih semuanya untuk para pemateri. Terima kasih. Keke, Kak Ebi, Aldo, Nando. Terima kasih. Terima kasih PMK kesempatannya. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Dadah.